Kalau mulai saking halaman ini mulai diwalik, nama 266. 266. Aku kemarin nama yang kau nawarin. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'u ummahatil mu'minin utawi iku bab nerangno nama-nama ummahatil mu'minin. Pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wa ummahatul mu'minin utawi pira-pira ummahatul mu'minin ibu dari segenap seorang mukmin sajen. Allawa dirupane ummahat. Tazawwajahunna ingkang nekahi hunna ing ummahat. Tazawwajahunna ingkang menikahi hunna ing ummahat sapa Rasulul Karim sapa Kanjeng Nabi Al-Karim. Hunna utawi ummahatul mukminin. Iku iku perempuan-perempuan utawa wadan-wadan sing bakal takok iki. Awalan As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ngantos wa akhiran As-Sayyidah Sofia bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Mangke kula waca insyaallah kula khatamaken. Jelas kula mukadimah ngaten. Menyangkut ummahatul mukminin bahwa Nabi itu cara bahasa sekarang berpoligami atau ta'addud zawjah. Di faktanya Nabi itu punya istri yang beliau sampai meninggal itu 9. Yang digarwa Nabi itu sekitar 12, yang sampai Kanjeng Nabi kabundut itu 9. Makanya dalam istilah kitab-kitab antis iniswatin wafatul Mustafa. Jadi saat zaman Nabi meninggal, itu meninggalkan 9 apa? Istri. Walhasil singkat cerita bahwa faktanya beliau itu poligami. Tapi kemudian karena ada pendangkalan-pendangkalan ilmiah juga di kalangan pesantren, di kalangan umat Islam sendiri. Sehingga membayangkan istri Nabi itu 9 itu ya ayu-ayu terus menarik. Tapi lewat kitab ini nanti rahman yang umurnya itu tidak apa-apa. Untuk yang saya kesinten papa. Jadi Nabi itu mulai menikah poligami itu sekitar umurnya setelah 54. Setelah Nabi sendiri umur 54 yang dinikahi itu ono sing umurnya tidak apa-apa, ono sing umurnya tidak. Paling di antara 9 itu yang kira-kira kena dirasakno papat. Yang termasuk Aisyah, Zainab, Sofia, terus Maria Al-Qibtiyah. Nanti lewat kitab ini sampean akan tahu betapa ada proses-proses sosial yang mengharuskan Nabi demikian. Misalnya sing lanang niku mati karena bela Nabi. Jadi fasorat faridatan wahidah, bahwa istrinya menjadi tunggal karena sing lanang mati bela sinten kanjeng. Ada yang kayak kasus Juyuri Hamzah atau masih keluarganya Abi Sufyan. Dia suaminya ditekan oleh Abi Sufyan untuk tinggal di Mekah. Istrinya harus hijrah ke Madinah. Kalau kembali ke Mekah mesti dipaksa kafir lagi. Karena keluarga terhormat, kalau nggak dinikahi Nabi itu terus menjadi masalah. Itu terus fakta-fakta ini yang menjadikan sebetulnya itu wajar saja saat itu. Apalagi zaman itu zaman perang. Bahwa keamanan perempuan itu benar-benar riskan ya, karena zamannya perang, sabotase, penculikan. Durian Ihora itu penculikan. Jadi zaman itu zaman perang, zaman penculikan dan sebagainya. Lamuka Dimahullah itu bahwa kemudian sekarang secara fikih hingga detik ini itu poligami dibolehkan. Alasannya Nabi melakukan. Kemudian secara fikih Syafi'i dibatasi 4. Alasannya untuk selain Nabi itu katanya maksimal 4. Semacam-macam. Tapi tidak adilnya fikih ketika membolehkan poligami itu alasannya Nabi melakukan. Hanya itu saja. Tapi untuk 4
Nabi melakukan 9, tapi fikih hanya memberikan 4. Alasannya untuk selain Nabi katanya hanya 4. Tapi fikih ini menyisakan gejolak, karena untuk orang Syiah, untuk kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan sampai bebas. Bahkan kemarin yang kasus di Madura itu, seorang dia ibu sini sama. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu ada al-hikmah sia-sia. Saya itu sudah hampir 10 tahun ini. 10 tahun ini merasa kena amaratnya Islam, amaratnya Rasulullah. Bahwa kita harus menjelaskan duduk persoalan kenapa Nabi istrinya 9. Saya itu sudah entah berapa tulisan, saya membantu penulis yang menerangkan bahwa kenapa Nabi istrinya 9. Mulai penulis di Jogja, di Jakarta. Dan itu saya tidak minta fee sama sekali, karena saya berkewajiban untuk menjelaskan. Dan memang saya yang tahu, karena saya bisa baca kitab, punya banyak referensi. Dan nanti lewat itu sampai tahu. Fikih itu kan ada adilnya ya. Fikih di satu sisi muni al-hukmu ya duru ma'ilahi wujudan kadang. Bahwa hukum itu bergantung alasannya wujudan kadang. Kalau halalnya poligami itu karena kondisi perang, berarti bersyarat sah nunggu perang. Itu orang-orang di fikih juga keberatan. Sampai wayo ngenteni nopo. Kalau alasannya peniru Nabi itu poligami, kita poligami. Apa kondisi poligaminya dia itu sama dengan apa? Nabi kondisinya sangat terdesak, juga kondisinya perang. Tapi kalau poligami tidak dihalalkan, hanya karena elatnya tidak bersih, juga tidak adil. Bagaimanapun poligami itu sah di syarihil Quran, fangkikum atau balakum minan nisa, masalah sulasa. Tapi selalu ada kelompok modernis Islam. Ya dimulai kayak Gus Dur, kayak tokoh-tokoh modern Islam sampai sekarang. Itu yang melawan poligami, termasuk di Mesir di mana-mana. Ya alasannya bahwa Nabi poligami setelah Khadijah meninggal. Dan dia kan Khadijah hidup, Nabi juga ada poligami. Sehingga memang ini masalah-masalah yang ulama sekali berapapun tidak bisa jawab. Ya memang tidak akan terjawab. Ya, yang bisa menjawab hanya nurani masing-masing. Jadi saya cukup mewakili seorang Nabi, yang mewakili seorang ulama dulu, bahwa penjelasan sampai begini itu memang sensitif. Masalahnya itu terkait dengan seks. Seks itu kesannya jorok nafsu. Juga terkait bandingannya itu zina. Zina itu jorok. Hanya kalau berkali-kali dengar pengiran, ya Allah, kalau memang saya harus melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang banyak itu tidak pantas, kita sebagai ulama harus berani bertaruh. Contohnya begini ya, ulama itu yang rata-rata khusyuk, ya rata-rata. Sehingga ngomong seks itu tabu. Ya ngomong kelamin perempuan juga tabu. Itu ya etika normal saja, apalagi itu orang Jawa ya, normal. Tapi sebetulnya kalau zaman Nabi sendiri ada hal-hal yang harus dijelaskan. Misalnya Nabi sampai menghentikan waktu itu 5 ma'rufin sedekahun, wa imatatul adza li tariq sedekahun. Sampai Nabi menghentikan wa fi buti ahadikum sedekahun. Bahkan dalam alat kelamin istri kamu ngumpul istri kamu sedekahun. Sampai sahabat protes, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa mendatangi syahwat urusan seks dapat pahala. Nabi menjawab, alaysa lawadu ahfi haramin akana alaihi wisrun. Tapi kalau dia salah letak kan menjadi dosa. Sehingga zaman Nabi itu orang poligami itu tidak janggal, karena perbandingan antara nikah dan zina itu kuat. Itu sing jenenge nikah ya aqdulil dasar wa ahsanul farji. Ya ketika kena tradisi Asia Timur kayak Jawa kayak nikah itu diterangno sunah rasul, nikah itu nuruti syahwat, tapi boleh turunan sing soleh. Itu ya baik, tapi sebetulnya tidak keinti masalah. Sebenarnya nikah itu satu bentuk perlawanan terhadap perzinaan. Karena resmi dawuh Nabi jamba al-qudulil basar wa asanu apa? Nah, sekarang ketika posisi poligami terdesak begitu dikritik oleh Islam modernis, oleh berbagai kelompok karena enggak mungkin orang adil sama istri kedua, ketiga. Oke, memang enggak mungkin orang adil. Walantas tadi wantak dulu benan nisa walau harastum. Tapi pengkritik poligami yang gencar, yang semangat. Apa sesemangat itu saat mengkritik perzinahan? Apa sesemangat itu saat mengkritik kebejatan moral urusan asasi? Mereka itu bandit-bandit semua. Artinya cangkem ora iso ngritik zina, tapi iso ngritik nopo? Kita itu punya pengalaman banyak dalam hal ini. Hingga detik ini saya tidak berpoligami. Saya menerangkan hasil. Saya punya pengalaman banyak. Saat orang membenci Gus Dur, membenci siapa lagi, siapa saja. Saya tidak bela Gus Dur. Saya tahu.
Apa frekuensi Anda membenci atau menjelek-jelekan Gus Dur itu sama dengan frekuensi Anda membenci pendeta atau membenci bajingan atau membenci orang jelek? Jangan-jangan orang yang lantang ngomong poligami itu enggak Islami apa-apa, enggak lantang saat ngomong pornografi, enggak lantang saat mengkritik bersih. Nah ini masalah. Sehingga ketika poligami itu orang soal tentang poligami. Memang banyak enggak adil kita fair ya. Yang salah kaprah juga banyak kita fair. Tapi tak salah kaprah-kaprah barang yang secara syariat boleh luwes jelas salah nah kayak zina. Makanya saya kemarin belajar terus Musnadu Ahmad. Itu termasuk ada hadis la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lidzalim anta dzalim. Bumi itu tidak akan berkah, juga kiamat tidak akan jadi. Sampai orang itu ada keberanian. Setiap bentuk kezaliman yang dikatakan apa? Kezaliman. Saya itu punya pengalaman buruk dalam hal ini. Tidak perlu saya ceritakan orangnya, tapi saya punya teman, seorang alim yang alim, tapi moralis. Kalau alim yang jujur, moralis itu jujur itu benar tidak? Cara benar jujur. Nutupan. Beliau termasuk senang misalnya nggak ada data-data kasar orang zalim. Kita akan masih ingat dulu era Harmoko itu misalnya wanita WTS dianggap wanita apa? Harapan supaya tidak menolak perasaan WTS. Hingga semua bentuk kezaliman itu dibahasakan halus supaya tidak menolak. Dan itu perasaan orang Jawa berdalil utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sehingga bentuk kezaliman biasanya diperhalus. Kalau saya ada pendapat, mungkin karena kita ditegur kiai atau tokoh, mungkin kita tidak seliar orang awam. Artinya ya kita cukup terkendali karena kita tokoh. Tapi sebenarnya saya senang, andai kan misalnya yang desa orang tukang zina disebut lonte, wong lanang nakal disebut hidung apa? Gila. Kenapa? Karena kalau sudah kezaliman tidak dibahasakan jorok, sementara poligami di soal jelek, itu nanti lama-lama ini berkembang. Makanya ketika ada Nabi, bumi itu sudah ada berkat. Hina la yuqala lil zalim antas. Coba kita mikir ya, misalnya saya ulama, sampean semua kiai. Kita ini tidak punya tangan banyak, juga tidak punya kekuatan banyak. Untuk mentabukan zina itu kita tidak berkekuatan banyak. Paling sing seneng kita sudah orang-orang yang tidak zina. Ya toh, sing seneng kiai wong-wong sing anti zina. Lalu keantian zina sampai ke masyarakat luas, termasuk wong sing ra salat, termasuk wong sing Islami mualaf. Itu lewat bahasa-bahasa sing sangkartis, bahasa-bahasa kasar dari masyarakat. Anakmu lonte ora pantes dadi tanggaku. Kowe lonte ora pantes. Lewat bahasa-bahasa kasar yang berkembang di masyarakat ini, tetap ikut andil mencemarkan zina, ikut andil mentabukan zina. Amit-amit jadi mantune wong iku dhisik mae zina. Ini kita belum bicara tobat ya, bicara betapa saat kita sukut andil maksiat, itu lebih parah. Paham ya? Ini kita belum bicara tobat, tetap punya hak tobat. Kiai-kiai itu harus sadar, kita tidak punya tangan banyak, tidak punya kekuatan banyak. Sehingga kalau kezaliman itu di masyarakat diperhalus, bahasanya, itu lama-lama kan menjadi dia. Saya punya pengalaman buruk dan punya pengalaman baik dalam ini. Daerah saya itu karena daerah santri. Itu misalnya ada bahasa, wong ora iso maca mana apa, bidaan elek. Jika ada cilik rawani sunat, orang bisa maca napa? Tidak. Akhirnya ada tradisi wong anak ora salat lah maca bidaan. Kok kuwatir nak sunat didendek kancane ora iso maca napa? Karena mereka akan kasar. Wong naruhan ora iso maca bidaan, wong sedan ora iso maca. Lah ternyata bahasa kasar ini membantu berkembangnya napa tarikh. Begitu juga mereka tidak mau mantu orang yang terkenal ini Batam jadi apa gitu. Atau di Jakarta dan ya. Sehingga menjadi tradisi masyarakat minimal tidak mantu lonte. Nah, bahasa-bahasa ini harus kita jaga. Meskipun kita sebagai ulama tidak ikut sekasar itu ya. Kita sebagai ulama tentu punya etika. Tidak ikut ke sekasar itu. Tapi kamu tidak boleh membunuh bahasa kasar ini. Karena bahasa kasar ini penting untuk melawan kemungkaran. Sehingga Allah sendiri pakai bahasa itu. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Wasa'an apa? Zina itu fahisha. Jelek banget. Wasa'at tabila. Dan satu metode yang sangat buruk. Nah ini penting kalau aturakan teman. Sehingga kita nanti cukup punya energi. Ketika masyarakat terlatih untuk mentabukan barang yang tabu. Dan mentakalkan barang yang sakral. Ini posisi ulama atau syariat itu enak. Daripada semuanya sopan, kemudian yang tabu diam-diam terangkat menjadi tidak begitu.
Ini malah fatal, nanti ke depan kita apa? Makanya ketika Nabi la taku musa hatta la yuqala fil ardi lizalim anbat. Sebagian hadis mengatakan barokatul ardi itu akan dicabut kalau orang sudah punya keberanian mengatakan yang zalim. Ini penting kalau aturakan. Coba sekarang frekuensinya. Orang nggak zina di Indonesia. Bagi mereka yang sudah ngaji tentu karena ngajinya, karena kiainya. Tapi yang ngaji itu kan sudah orang-orang yang anti zina. Di masyarakat yang tidak sholat, misalnya di Rabangan, masyarakat yang tidak kenal agama. Mereka ada zina itu mesti hamil. Mesti disebut luntik, mesti disebut purakan, dan sebagainya. Dan itu menolong syariat. Bahasa-bahasa ini masih menolong apa? Syariat. Karena intinya sama-sama anti. Paham ini itu perlu aturakan. Menurut kiai-kiai Jawa itu masyarakat Jawa itu punya tradisi berlebihan cara mengatakan berhikmati wal maizatil hasan. Sehingga ada kulil hatta walau kana apa? Murah. Sehingga kebenaran itu sudah dikatakan oleh kana apa? Ini kalau kita belum bicara tobat, itu ada babnya sendiri tentang potensi tobat. Lewat penjelasan ini kalau aturakan bahwa masalah poligami itu supaya mudah kita pahami. Tidak usah detail-detail tentang al-hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan apa wajan. Bandingkan itu dengan berzina. Bahwa syariat itu melawan apa? Berzina. Sama seperti kita dagang di pasar. Mungkin kita syubhat karena transaksi kita ilegal atau nipu atau apa. Coba bandingkan dengan pencuri. Paham ya? Kita jabat mungkin korupsi, mungkin syubhat. Kiai-kiai pejabat mungkin rawan korupsi, rawan syubhat. Bandingkan kalau yang mimpin negara itu malah orang yang nggak mampu agama. Gak terima korupsi ideologi ini dilek komunis buat itu soal akaruan. Gendut-gendutnya kiai paling banter doyan duit. Gendut-gendutnya ideologi para pakar ideologi bisa haluan ideologi negara yang dirubah. Mendingan kiai-kiai tokoh-tokoh agama berketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti kalau orang-orang nggak ambil agama yang didewakan demokrasi, yang didewakan kebebasan, nanti demokrasi dan kebebasan itu yang jadi agama tersendiri, menggusur pentingnya agama. Paham gitu, penting itu. Tapi sama ada takut. Berarti Gus Pak FB ekstrim orang krono ngalim ini. Ekstrim saya itu dari satu percaturan ilmiah. Jadi bukan karena saya garis keras juga. Ekstrimnya itu karena saking banyaknya ilmu, cerita-cerita begitu. Terus kita punya pilihan. Makanya saya itu modern, tapi dalam banyak hal saya itu ekstrim. Termasuk perdebatan saya sama seorang alim itu saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau ada penghalusan bahasa-bahasa kezaliman. Maling disebut maling, lonte disebut lonte. Itu menolong syariat. Karena bahasa ini menolong apa? Syariat. Karena masih mentabukan barang yang tak. Meskipun kita sebagai ulama tentu ya menuntun tobat, yang memberi motivasi bahwa peluang tobat masih ada. Tentu itu tidak pasti, itu juga kewajiban ulama. Tapi kewajiban ulama itu sekaligus. Itu yang dolim dikatakan dolim. Indah bukan apa, sudah tahu asal apa. Meskipun ya bahasa ulama juga ya kuliah ibadah lagi nak surfu ala anfusim latak latak apa merahmati. Paham ini kita fair, kita punya bahasa fahidah wa makta, tapi juga punya bahasa wa anifu ya rabbikum apa wasimu. Ayo tetap kembali ke Tuhan. Ya, dua bahasa ini harus bareng. Jangan kemudian karena kita berharap tobatnya kita berlunak ria sama ini sampai pentabuhan barang tabu firman. Jadi fatal kalau Islam sudah begitu itu fatal. Makanya ini harus dipelajari lagi. Makanya apa nanti saya baca lagi di depan kenapa kejadiannya begitu. Itu tadi dulu di era Nabi yang namanya zina itu yang namanya nikah itu dipertentangkan dengan zina. Paham ya? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil soalnya ini zina juga bersih berarti. Bahkan ada hadis yang lebih tabu dari itu. Cara perasaan dia jauh lebih tabu dari itu. Mana hadis ini kan orang siap kerumunan. Dia jauh orang siap kerumunan. Kau nak dong itu lihat pak tertarik. 6 bulan aku beli baju. Masih rasanya betul lumayan setengah kali. Lalu sampai saking betapa syariatnya Nabi rasional. Kau nak orang mangan pizza. Salah contoh mungkin nilainya saya ketahui. Kau kepengen nilai. Kau mulai mangan jagung botelo warak itu tetap membunuh soalnya. Kalau wong ayu tertarik, wong ning omah butuh penceng lah, itu sabar tetep membunuh. Lucunya itu penting. Dua ya gitu, gue neng dalan roh wong duit 100 juta. Iso marung mangan sate kelatak nganti wae.
Itu mungkin kalau kamu sama sekali tidak punya uang, tomak kamu berlebihan. Coba kamu punya uang 100.000. Mesti pikiran kamu kono duit 1 juta, nyate ndak 50.000, aku 100.000 ndak 100. Dorong sufi kan ngoten. Wong digabah 3 ton mangan yo sak piring, sing duwe 2 piring mangan yo sak. Tapi tidak boleh sama sekali, itu tidak boleh karena tidak bisa untuk melawan ketomaan karena sama sekali itu tidak bisa. Paham ya? Benar nanti kita dibujuk panjang ya ono gunane, duit tak seteng ya ono gunane. Paham? Termasuk di rumah musuh pelaparan ono gunane. Jadi ana wong ki pengaruh akeh ape demi sofa. Iya itu gubernur sofa, gubernur apa? Sofa. Itu sampai Nabi itu detail sekali. Iza a'jabat ka imra'atan ukhra fa'ti ahlak. Sebagai riwayat farji siraron ila ahli. Saking itu tadi. Saking Nabi itu rasional sekali. Bahwa yang melawan zina adalah yang sejenis dengan zina. Itu sama-sama menikmati kenikmatan biologi. Kalau zina asik karena seks, kita nikah juga asik karena seks. Sampai Nabi jawab. Kiai Jawa saja enggak berani pidato gitu. Wa asalul farji. Tidak pidato diperharus. Nikah nampun nuruti nafsu nggih, nyati atas turunan soleh. Tenang sal nikah nuruti nafsu. Belajar dene kana wong empotan yo ora gelem. Wes sing apik nek kok suci. Oh, cara kula ora usah kakan batas dua sih. Nabine dhewe akhir redaksi ini awal dhewe basar asalmu. Cara arti terjemahane ben gak jelalatan juga sih. Awal dhewe basar terjemahan bebas ben gak jelalatan. Tapi ajaran itu ajaran sing jujur wis punah, malah ajaran moralis lah repot kan. Dia jujur wis punah. Karek barang langka kaya kula wis barang. Menang ki moralis sing sopan-sopan menangan. Menangan tuh lagi teko sopan terus citrane apik. Gak ngalem citrane napa? Ngalem terkenal lurahan mata. Untuk sing jujur wis lah. Gak wae Allah, gak mate. Kula ndonga pengiran nonton, Gusti kula siap jadi tumbal wong alim sing jujur. Buan ya iku ra payulah, buan ndane mati. Dia sing suka sing lari pidato mangan tak piring, kula ora lari cepak mangan apa? Tapi sing salam sampe akeh ya paling marung entek 50.000, lha kudu ora akeh marung entek 50. Doa. Ini penting kula terangaken karena itu kita harus terlatih. Eling-eling di hadis yang Musnad Ahmad tadi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lizalim antas. Intinya Islam itu mendukung sekali semua kejelekan harus dibahasakan jelek. Kemungkaran harus dibahasakan mungkar. Jadi kita di Indonesia sebenarnya sudah tertolong saat masyarakat mengatakan maling, mengatakan ronde, mengatakan hidung belang dengan bahasa-bahasa jorok itu syariat itu tertolong. Paham ya? Karena tangan-tangan kiai kan ya tidak banyak, pengaruh kiai juga tidak banyak. Bagaimana bahasa-bahasa ini juga ikut ikut menjorokkan zina, paham ya? Ikut mengimajinkan bahwa zina benar-benar so. Dan ini kita tertolong, kita secara syariat apa? Kemarin yang Jawa, wong tak sholat lah, zina tetap keberatan, paham ya? Yo, udah cilik-cilik tak rumah, udah jadi lonte, gue itu keberatan. Masih orang sholat lah itu tetap begitu kan? Dan itu tertolong kita sebagai syariat apa? Aku kalau nunggu ini bu, sampai senang sinau hadis-hadis yang bagaimana Nabi itu menfonis atau menghukumi sebuah fenomena sosial. Ternyata pilihannya Nabi kayak Quran itu yang bisa dibacakan seorang. Misalnya Quran menghukumi zina itu wala taqrabuzina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Untuk bahasa orang yang makan serampangan, innalladzina yaquluna amwala yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa. Mangan geni wong kok doyan dunyane wong yatim mangan apa. Doyan riba istilah Quran wala. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal sing doyan riba kok wong kesurupan. Kok wong kelebon setan, kok wong kelebon jin. Warnya bahasanya kasar terus pilihan Quran untuk hal-hal yang harus dikasari. Wong disangkal ladzi yatakhabbatu syaitanu minal sama kok wong kesurupan. Paham ya? Untuk orang yang apa itu mesti begitu. Nah, dengan tradisi ini kita tertolong. Kita di Jawa ini tertolong. Di Indonesia, di Asia Timur. Karena masih bahasa-bahasa jorok untuk hal yang jorok itu masih kuat.
Sehingga penghalusan bahasa yang disyariatkan sebagian aliran alasannya bil hikmati wal mau'izatil hasanah itu tidak sependapat. Bahasa itu hanya terpakai saat kita memotivasi untuk tobat. Ya, bil hikmah itu kita pakai saat kita memotivasi untuk apa? Di luar itu enggak, yang di luar harus dikatakan apa? Perilaku kezaliman terutama. Paham? Ini penting kalau aturakan karena itu tadi. Nanti kalau kita terlatih bahwa poligami berbanding sama dengan zina, itu nanti sampai tidak kaget dengan logika-logika poligami. Jadi tadi saya katakan, orang-orang Islam modern yang mengkritik poligami secara gencar, apa segencar itu mereka mengkritik berzina. Orang-orang gencar mengkritik Gus Dur, mengkritik Kiai, apa segencar itu? Kritik pendeta, kritik orang-orang yang enggak benar. Lalu kalau sedikit dikritik uang rasusah. Mesti wong drengki. Jadi kalau ora susah. Mereka hobi, wong kritik ya hobi. Jadi kadang ora di penggawean. Jadi dampak rumahnya bento. Dampak rumahnya apa? Gue yang urusannya apa? Nah, lewat mukaddimah ini tadi, lewat dasar ilmu ini. Dan itu saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Lewat dasar ini nanti sampean saya bacakan urut. Ya, itu tadi nggak ada di kitab ini, tapi nanti sampean dengan logika itu terus nggak gampang. Ya, saya sekarang baru senang belajar Musnadu Ahmad itu detail sekali Nabi ngelawan kezaliman itu detail sekali. Sampai barang-barang sepele itu kalau Nabi ngelawan, kalau itu kemungkaran itu detail sekali. Misalnya ada orang hanya gasap atau mengambil apa itu selimut. Selimut itu kan barang sepele, apalagi saat perang besar ghanimahnya itu onta, kuda. Selimut itu barang sepele. Nabi ngendikan man husana falisa minna, siapa yang menipu enggak termasuk golonganku. Sampai ada apa itu? Wa maka nali nabiyyin al-yahud wa may yakhlul ya'ti bima dhalla yaumal. Ya, itu asbab nuzulnya hanya ada seorang iseng nyolong selimut. Dalam perang besar, ghanimah besar nyolong selimut tak sepele. Kok nyolong sarung. Ghanimah iku mulai onto jaran wong wedok terima selimut tak mesti barang apa? Tapi karena ketegasan Nabi supaya kemungkaran tetap bongkar itu sampai marah Nabi marah sampai jadi asbab nuzul wa may yaqul ya bima dhalla apa? Menyangkut bunuh diri juga gitu, Nabi ekstrim. Siapa yang bunuh diri, maka alat yang dipakai bunuh diri akan menghunjam-hunjam ke dia sampai ila yaumil qiyamah, sampai di akhirat. Fa in kana bi hadidatin fa hadidatu tutanu fi batnihi ila yaumil qiyamah. Fa in kana bi sayfin fa sayfi ta'anu. Kalau pakai benda tajam, maka benda tajam itu akan ditusuk-tusukkan ke perutnya sampai kiamat. Jika Nabi kalau membacakan kemungkaran, ya kayak khas bahasa Quran itu. Misalnya Nabi ngendikan, salah satu la yukallimuhum wa yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Ada 3 kelompok yang Allah enggak berkenan melihat, apalagi ngomong ngendikan. Allah gak keduga, delok ora gelem, ngomong ora gelem. Sopo iku wong sing khianat, wong sing ya sehat kayak bahasa Quran. Quran itu kalau sudah benci satu perilaku, istilahnya la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim. Enggak mau ngendikan, juga enggak mau ngomong. Soale wong Jawa nek gak keduga mesti emah. Kurang suaranya apa? Emah. Nah itu penting. Ekstremitas untuk melawan kezaliman itu penting supaya menjaga stabilitas syariat. Ini tidak boleh dibunuh oleh orang-orang yang moralis, hikmati mau'izatil. Paham? Sama takut. Ya itu tadi, kita harus pinter-pinteran meletakkan. Jangan-jangan yang mengatakan bil hikmah roh dalile bergumul sibro, sehingga dia milah bil. Aku sakit, tahu sing ngajar itu terberubah. Mereka milah itu ya korban tidak tahu barang itu kan. Boleh, jadi tak wacana pun. Mulai awal malih. Jadi sekarang mulai pertama. Awalan al-hikmah at-ta'limiyah. Kenapa terjadi poligami? Awalan al-hikmah at-ta'limiyah itu ada unsur pembelajaran. At-ta'limiyah sing unsur pembelajaran. Lakot kana teman-teman ono apa al-ghayatul asasiyah? Apa dasar apa kepuncaan dasar? Apa al-ghayatu puncak al-asasiyah itu kang puncak asasiyah? Min ta'addudi dua dabir rasul. Saking wilangane pira-pira garwane Nabi, ya takhriju bi muallamatin. Ya utawi ikilah al-ghayatul asasiyah, ku takhriju bi muallamatin. Iku ngetokno pira-pira dasar pengetahuan, dasar keilmian di nisa, kedhe pira-pira wong akeh. Yu'allimuna gunna al-ahkam syariah. Mulang sapa Nabi guna ing
ikilani al-ahkam syariah intro hukum syariah. Fanisa mongko tibra-pro wadon nafsi bil mustamil iku separuh sangka kelompok masyarakat. Waktu surito kali teman-teman den fardhona alihina ing atas kene sak minata kali disanging pira-pira kemukallafan hukum-hukum takalif apa ma perkara frida kang diwajibna apa ma ala rijal ing atas pira-pira umat. Asede ngaten iki. Menjadi kefuat yang bidani. Misalnya menyangkut haid itu tiap perempuan itu beda-beda. Andai kan Nabi istrinya hanya satu, itu cara menjelaskan haid itu tidak bisa. Misalnya istrinya Nabi hanya Aisyah, yang haidnya hanya 6 hari. Terus Nabi darani haid itu mau 6 hari. Kan salah. Ternyata ada yang haid 7 hari, ada yang haid 9. Dengan banyaknya istri ini kemudian banyak ahkam yang terkait perempuan. Variannya bisa diketahui. Variannya atau jumlah anwaknya bisa apa? Diketahui. Tetapi jangan bayangkan poligami dulu itu kayak sekarang. Yang harus dilakukan Nabi tentu banyak. Perempuan itu punya hukum yang terkait sholat saja kayak itu, auratnya kayak itu, tentang haid kayak itu, tentang nifas kayak. Dan itu butuh istiqra, butuh survei. Survei itu menurut teori polling modern sekalipun itu butuh banyak sampel. Nggak bisa survei dengan satu sampel. Nggak bisa satu keputusan survei berdasar satu contoh. Paham ya? Jadi survei harus banyak sampel. Padahal Nabi butuh menentukan tentang kadar haid, banyaknya haid, kadar nifas, banyaknya. Dan itu dibutuhkan banyak sumber. Nah banyak sumber ini karena terkait perempuan kan nggak mungkin kifat apa bojone wong, tapi ya ayo cemburu. Mosok wae wis-wis di dalan-dalan dicegat kiai. Nggak mungkin. Paling mungkin saat itu karena belum dibakukan tentu dengan istrinya sendiri. Paham ya? Dan itu Nabi berhasil setelah era istrinya Nabi, kalau ada orang tanya tentang detailnya tatahur sesuci itu ya takut Aisyah. Termasuk menyangkut al-ahkam asyariyah yang tidak baku. Itu sampai detail loh Nabi misalnya perempuan Ansor tanya, ya Rasulullah kalau sakit kayak apa? Ya Nabi jawab, ya sudah kalau ingkota adam ya kamu bersihkan. Cara bersihkannya bagaimana ya Rasulullah? Khudi farsatan fadoi fikada wakada. Itu detail sekali. Karena bagaimanapun ya sudah kamu ngambil kapas kemudian letakkan di sini. Perempuan itu kan bagaimanapun nyawa tak malu. Akhirnya dari ngendikane Aisyah, perempuan itu saya tarik, saya bawa ke kamar, kemudian saya yang menjelaskan. Artinya memang ada masalah hukum perempuan yang nggak mungkin dijelaskan bahkan oleh Nabi, paham ya? Bahkan oleh. Akhirnya saat itu Nabi didampingi Aisyah, terus perempuan itu ditarik. Kemudian yang menjelaskan itu Aisyah. Nah, tidak kuat kan hukum misasi, jadi tidak perlu ayah. Kalau rasa buat undang-undang, tinggal meneruskan. Tapi tak terinspirasi gaji. Aura salah. Aku kan ngasih jujur, wong jujur ora perlu mikir akibat. Lah nek wong edit kan senengane kok nangene dadine jujur ora perlu mikir napa? Akibat. Undang-undang ora perlu mikir akibat. Pokoke masuk akal itu dari undang. Nah, udah mikir akibat maling gak halal. Kok ora maling malah ramangan piye? Udah mikir akibat. Itu maling sah. Kok ora maling wong ora. Nah. Udah mikir akibat kok lonte oleh. Ngono ora ramangan malah piye ya. Omongane kok iku. Wah, mate nopo. Udah ngerasa mikir apa? Akibat. Amin. Wakat kanan dan teman-teman ana sapa al-kasiratu. Sapa apa peristiwa akeh min guna sanya nisa ya stahina iku padha isin sapa nisa min soalin nabi saking takok kanjeng nabi anbitil umur asyariyah saking sekelompok ya pira-pira urusan syariah wa khasatul muta'alliqati khusus barang sing gegayutan dina kelawan nisa. Kambil khaid berkini hukum nifas. Wan nifas lan nifas. Terus janabah. Hukum Islam ini kalau terangkan ya. Haid itu kan variannya banyak. Sehingga Imam Syafi'i mawon niku mutusno sausé rabi papat. Iwe cek takok wong ning dalan-dalan. Imam Syafi'i iki iki kuat. Iku dhisik surveinya iku anggere wong ditakoki. Sampai akhirnya mutusno aqalul haid lahza wa aksaruhu napa komsata antara napa? Ya. Suwali turu situ napa? Situ ya. Niku riyen liwat istiqra tenan. Ngerti-ngerti golipe berapa, aksarnya
berapa? Wabare wis ngerti golipi aktar variane macam-macam. Ono sing ahmar ambek aswad. Iku luwih aqua timbang ahmar. Wah, ini orang sekedar juga hari, tapi kekuatan warna dah. Saiki kok iki kuat wis tompo maten. Piye takok tenan. Takok tenan, bahkan Imam Syafi'i yo delok tenan, ning bojone delok tenan. Nah iki aqua iki luwih gak, nah iki aqua kok wis muktada mumayyiza berarti sing dienggo adat. Bahkan nek sing dienggo adat tuh ora usah ngenteni 15 dino. Artinya misalnya 6 dino iku haid, kok liyane jaga istihadah gak usah ngenteni napa? Aksarul napa? Haid. Wah itu dulu jangan mencari, dan survei butuh sampel. Saiki harus jadi keputusan. Terus menyangkut adus janabah. Adus janabah itu ada periode. Ini rumah nonton. Ada periode innamal ma'u minal ma'. Jadi adus janabah wajib itu kalau sampai sama-sama inzal. Dulu periode awal Islam ada seorang sahabat membuli istrinya. Ketika membuli Nabi rawuh. Akhirnya kan tidak jadi. Ajal naga, takjil itu artinya tidak jadi inzal, tidak jadi orgasme. Dari Nabi, ya sudah. Ya hanya orang itu tadi, fasolah walam yaksil, ya sholat tidak mandi. Terus sampai ada periode di mana hukum innamal ma'u minal ma' dimansuk. Untuk wajib jinabah, wajib adus, idzal taqal khitanani faqad wajibal. Jadi hasil inzal di orang ketika taqal yang berwajib adus. Itu kan butuh satu periode real. Dan itu yang bisa menjelaskan hanya orang-orang yang bersentuhan dengan dunianya Nabi, dunia keluarga. Karena dunia senggama suami istri tentu hanya keluarga yang tahu. Paham ya? Jadi itu andekan Nabi garwane daganya itu tidak bisa. Dan itu harus diputuskan lewat sejarah real. Karena sumber Islam adalah aqwalun Nabi wa af'alun Nabi. Af'alun Nabi yang terkait keluarga tentu yang tahu hanya istrinya. Termasuk masalah sosial, masalah psikologi, misalnya Nabi loro piye di rumah ning ndi. Nabi nate pas loro pas giliran ning sauda gundut endek musma loro. Pas loro pas giliran ning sauda. Nabi profesional ning sauda. Tapi basarnya ana meriah. Oh, awak loro pas giliran bojo endek buger. Malah meriah. Iya basaria. Akhirnya tahu perasaan. Yo wis aja karo Aisyah. Jadi mestinya Nabi kabudute ning sauda. Cara akhirnya sauda tahu diri tambah meriah. Mulane ning tarik-tarik Pak Azina Ayyumarrodo fi baitin apa Aisyah. Ketika Nabi geram minta izin istri-istrinya di rumah ning Aisyah kan basaria. Allah di rumah kok ngelak, rumah pusing. Tapi itu akan tertanam dalam syariat bahwa wajib gilir itu profesional nanti gilir. Paham ya? Meskipun gilir secara profesional gak ngurangi kadar psikologis. Para wong elek tetep meriah. Mana kowe butuh duwe. Ora direpres meriah. Butuh duwe senajan ora akeh kudu napa? Ya tawakal kalau meriah tetep napa? Kaya Nabi ku yang nglakoni wajib syariat gilir. Tapi pas loro di rumah saudara tetep napa? Meriah, malah parah. Akhirnya saudara tahu diri jemput mboten napa-napa di rumah tengah. Akhirnya di rumah sinten? Tengah. Loh itu mesra sekali. Sama lihat di hadis Nabi itu ketika mau kabundut. Fawal doa roh sahu ala fakhidiyah. Makanya Aisyah kalau bangga saya ada istri paling dicintai Nabi. Wa innahu la yunzalul wahyu wa rasulillah ala fakhidiyah. Gitu hadis itu kan kuasa. Seringkali wahyu datang dan kepala Rasulullah ala fakhid. Nabi sesarinan yang kupu-kupu. Coba kalau begitu yang mau madun kiki murana. Nabi kok begitu. Kesannya itu sesuatu yang urusan seks biologis. Coba kamu bandingkan dengan perzinahan. Malah wong liya kongkoy-kongkoy mbek bojone wong ning Bali ambek WTS mbek lonte. Makanya kula nate nerangno ateisme. Saat non kesalehan tuh nikmati kemungkaran. Misalnya wong ra saleh keselingkuh WTS, wong ra saleh do mandi ning gone Bali mesra. Kenapa kita sing saleh kah? Salah mentukaran di bojo. Lha kan akhire wong saleh karang ndul, sing wong saleh mesra. Sing wong saleh ra tau mesra. Sehingga kamu baca hadis Nabi kayak itu bahwa orang saleh harus menang dalam semua sisi hidup. Termasuk orang saleh harus lebih mesra dibanding wong
Dolim. Kalau orang dolim bisa mesra mbek lontene mbek wile, kenapa Mas ben ra iso mesra? Kenapa lu ben ra iso mesra? Lho kalau sering cerita pasar mau bojo kula seneng ari yo dolan, kok ada ben ada dolan tak turuti. Sing ora oleh mimpin. Kulo sering disoal mbek ning sarang. Terus masa istri jangan sering mbek siki dia, kenapa? Haram no. Beneran iki sing bumi jeneng aku. Bukan. Kulo lu paling arogan nyangkut. Ya saya itu tidak mau kalau orang soleh itu kalah nyaman dengan orang dol. Kita itu sederhana. Cara kula oleh kok misalnya istri para kiai di kelompok senam Eropa kula antos. Lu yang nggak boleh kan dilihat orang lelaki kan. Dari asal hukum yang nggak boleh kan nggak senangnya tuh. Nazarul asna sih. Nak mari bantah gue. Lu coba tengah akhir takududin Nabi itu mesra sekali. Bahwa doa tahu Allah. Fakir. Terus Nabi memberi isyarat bahwa minta siwakan. Gitu gitu. Sama tak mungkin nanti ireng. Nabi minta apa? Siwakan. Ketika diaturi Aisyah siwakan, itu siwaknya itu kasar. Terus fa'asaro Nabi memberi isyarat bahwa saya harus mengunyah siwak itu dulu. Mbak Aisyah terus dikunya. Sambil dijur dikunya. Terus faktakan Nabi, fakana asaru riki firiki. Aisyah sangat banyak. Sebab itu siwakan terakhir Nabi adalah mengunyah ludah saya. Itu betapa mesranya. Secara bahasa Nabi sangat apa? Dan itu kalau kamu lihat dari segi biologis, mungkin kamu jangan loh, Nabi kok begitu. Tapi kalau kamu bandingkan ke wong soleh, angen les dulu di Bali, di film, ayo. Nanti dari wong soleh ngenes sampai wong soleh angen les. Terus lagi bandingkan. Mila tidur. Itu sampai detail begitu. Akhwalnya Nabi itu di semua tarikh dan itu mujma'al ada Israiliyat juga ada hadis maudhu. Peristiwa Nabi terakhir pakai siwakan yang ada asaru riki Aisyah. Aku wong soleh zaman akhir kok mesra mbek bojo, urip wis numpang wis lirik-lirik. Senengane lapor ki ini tukaran sing wedok. Hati-hati kene standar. Kabar dong, aku ya tau ngalah. Olah tuh ramu tuh. Wah, nak lihat malah ramu tuh. Senengane kok robot. Pak rukun pas ketuane, nyampe mate rukun. Bang, jadi ini umur termasuk masalah hukum. Kayak dulu itu orang puasa itu ngiranya sakral. Orang kalau puasa itu identik dengan ibadah terus menjauhi istri. Akhirnya ya itu terpecahkan. Terpecahkan saat Aisyah cerita, "Qabbalani Rasulullah wa huwa sahih." Nabi biasa pas foto ngaku-ngaku bahwa apa? Hanya pakai memutuskan al-qiblah la tusilus saum. Itu nanti kan tidak ada peristiwa keluarga sini kan nggak diketahui kayak apa hukumnya mencium istri sinas saumi. Tapi ketika Aisyah menikah balani Rasulullah bahwa dia sudah terpecahkan kan. Termasuk mandi janabah. Mandi janabah itu dulu orang ribet harus pakai apa? Ternyata Rasulullah mandi fi jirbin wahidin ma'i. Akhirnya di PKB dibangun kita berhusli fi jirbin wahid. Enggak boleh satu wadah itu sudah cukup untuk mandi orang berdua. Akhirnya cara mandi janabah gimana? Fabada bi muqaddami ra'sihi. Nah, sudah akhirnya dijelaskan kalau mandi janabah itu dari pucuk rambut sampai pucuk kuku. Lihat dekat Aisyah siapa cerita? Masa santri rahasia janabah kan? Akhirnya betapa pentingnya seorang istri untuk al-ahkam asyariyah yang terkait khas-khasnya perempuan. Lah anak pancen poligami sebabnya ngono, berarti saya iki kan ora oleh mergo iku konangan hukum-hukum iku seru. Nak mumpama mergo ngono. Muga-muga ya mau poligami halal dibanding ini. Iya, ngono wae gampang. Iku luwih gak bulat, luwih gak apa? Ayo repot iki. Ane bener pengacarane saya puji. Dari alasannya, kalau Kak Seto ngurus hak anak,
Anak-anak di jalan nggak pernah diurus, mentang-mentang orang kaya ingin ngurus bayi. Nak ngurus anak jalanan ngapa milih sing bojone teh? Bojone malu buruk truk-trukan. Anak apa? Semarang truk gandengi ke kereta ra cukup. Ora ana sing enak aja karena saya kaya banyak yang ingin ngurus. Aja nang ganti mergo cinta yang ngene iku. Nek kalau hati kritik uang ya biasa. Makanya harus selebriti. Udah kan orang dikritik. Orang kagum dikritik gopo. Dikritik mergokan. Lah Kak Neto kenapa tidak semangat terus anak-anak jalanan? Padahal beliau ketua Komnas HAM anak. Ini diurus bojone siapa? Makanya dia populer. Kadang ya bener. Dia omong arogan. Makanya kalau dia ngarogan jujur. Ya, iya ya baik, ngurus bojone saya puji ya baik. Tapi harus juga balik itu. Anak-anak jalan juga harus apa? Nah, Mia ini menjadi Romanto ya belum, Roket ya belum adil. Yang kecil setengah juga, kita marah adil. Ayo, kudu belum, orang enak terus. Paham? Jadi ini dari logika ini sampai Anda tahu bahwa dari awal tuh nekta itu dibenturkan tuh diperbandingkan dengan Lah nek neka badheno etika ya ora karu-karuan. Apa iso nek bojone papat adil. Engko nang milih sing enom, sing kuat diterlantar. Wasre mesti-mesti wong tenan. Jadi ora usah engko nang milih sing enom ninggalo sing tuwa. Agar wong iki normal ya mesti modele ngono iku. Ini kan basaria sekali, itu basaria. Kewajiban, tapi psikologi tidak bisa dilawan kan. Walan tastati, wantak dilu, benan. Misal walau harus tuh, meskipun harus itu nggak bisa. Kalau perasaan itu nggak bisa menipu. Tetap kamu milih yang paling adil. Meskipun agama wajibkan wajib di. Nabi tetap meriang, meski lupa nih saudara tetap meriang. Awak lara di rumah teman kuat tuh, waduh. Stop, apa kerungu rata. Ya kak kamil kait kalau jenis berapa hukumnya kayak tuan nifas lan itu. Kok nifas saiki wong sanut-anut. Agak nifas tidak dino wong sanut ta. Dan zaman iku wal jinabah, arti jinabah dek roto sing roh sapa. Nek ra garwane Kanjeng wal umur ajausia urusan bojo wa wiriya mendalah. Waktu kanat hale teman-teman ana sapa almaratu wong wadon. Iku tuh iku menangno sapa mar'ah. Saya ing rasa isine mar'ah. Sina maduri nalikane kepengin somat antas Allah Rasul Al-Karim anta dihadihil tentu saja wong wedok itu senajan to menangi Kanjeng Nabi tentu malu kalau takok hal-hal sing berkait perempuan kayak kasusnya tadi perempuan Ansor tanya Nabi tentang cara bersih dari haid ketika Nabi sudah mulai agak detail kan sudah malu kalau sudah sampai alat kelamin khas perempuan makanya ketika Aisyah sadar tuh maka perempuan itu saat tarik kemudian saya yang menjelaskan ya gelem kudu harus lewat mediator dan mediator itu harus istrinya ya. Makanya beneran wong wedok mesti isin takok langsung Kanjeng. Sebab itu hukum-hukum perempuan tahunya mereka lewat istrinya. Istrinya Nabi lewat. Ya, tentu kan istrinya Nabi tidak perlu malu karena istrinya. Terus dari istrinya itu hukum disebar ke semua perempuan. Carane haid, carane jinabah, carane nifas. Bahkan kok carane haji. Termasuk cara-cara basariah ngadepi itu tadi konflik keluarga dan sebagainya. Nabi itu ya lucu. Jadi kadang ngajari tukaran barang. Ya memang itu basariah. Nabi itu kalau ada tamu yang namanya Ummu Aiman, itu senangnya rapa-rapa. Itu digelar karpet. Itu digelar apa? Itu mesti At-karoni sautuha sauta Khadijah. Aku nak eling suarane Ummu Aiman ini Khadijah. Aisyah kadang ngelotok mentang-mentang istri kesayangannya Nabi kadang-kadang nembok ya Rasulullah nyebut Khadijah bosen nang. Wafat abdalakallah khairan minna padahal pangeran penggendi sing luwih ayu timbang Khadijah. Warang Aisyah ngono gendera Fatimah sing gelok. Mergo Khadijah iku sinten? Tapi Fatimah ora berkutik mergo ngerti nek Aisyah kesayangane Kanjeng. Nabi muangkel Fatimah tebul lho, boleh dikomentari tuwek. Wis diganti sing luwen. Akhirnya Fatimah diwarai nasinya ini lah, ben gelam rumah. Jadi nak gelam kudu dilambasno kayak kudu, nak agak malah ramah. Nabi yang ngajari begini ini hadis soheh.
Ya ngene lho Fatimah, Aisyah omong ni. Tak top-tope kuwe iku jenenge perawan untuk duduk. Tetap hebat ibuku, rondo untuk jo. Semenjak itu Aisyah atau ngelek-ngelek Khadijah. Ternyata dia ngelek perawan untuk duduk. Khadijah rondo untuk jadi kadang-kadang aku yang mau nanti hebat-hebat itu Gus Pak, aku mau lagi pisang, aku mau tidur. Pokoknya butuh itu dua nikmat, tawangannya di keunggulan, ini seperti syukur, udah seperti apa? Tahu saya Fatimah dari mono, Aisyah Krungu, saya tahu, nanya ini kan? Kalau tiganya diwalik, rondo, untuk jok. Aisyah ayu-ayu wong trimo nduk du. Itu tenan. Dadi Nabi masa Nabi mimpin keluarga persepuan kok matur ora. Adane kok matur kan ngono. Sabar ibadah. Jadi ibadah sedekah kok ada butuh duwe. Ibadah sabar kan gak butuh duwe. Akhire dikiringi wong sing mari emosi dia sabar. Ngono wis dipikir pengiran. Ibadah gak modal, sabar kan ibadah apa? Pada ibadah sedekah ada juga barang. Kama kana kaya oleh ana iku min kuluki Rasul setengah sange apalagi kanjeng Nabi ku al haya al kamil sempurna sing iki. Wa kama qad tarwi kaya oleh ngriwayatno apa aku sunnah di boro-boro kitab hadis. Nabi iku asad dari banget apane haya anapane ngrasa isine minal asra tinimbang wadon prawan fi fikri ing dalem apa pinyitane asra. Di Nabi di watak dasar sangat pemalu. Terus Nabi sangat pemalu harus menjelaskan hal-hal yang terkait hukumnya perempuan. Kayak apa kalau tidak punya mediator yang bernama istri? Kayak apa? Terus Nabi pemalu kudu ngerang hukumnya perempuan. Wah, ini sangat butuh istri untuk media. Untuk menjelaskan. Terus sama kana mengkora ana sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ya stati uku kuwasa sapa Nabi ayu jika. Yen to jawab sapa Nabi angkul di soal samping saben-saben pertanyaan. Yuk rodu kan pentokno apa soal alih ing atase Nabi. Nabi tidak gampang bisa jawab semua pertanyaan sing diajukan perempuan menjadi nisa saking area perempuan. Bisara hati kelawan penjelasan al-kaminat kang sempurna. Dal karena balik ana sapa Nabi yukan niku ngekeki kinayah sapa Nabi ngekeki pertemuan karo Rasul. Tiba di akhirnya dan sebagian ini keadaan. Nah, Nabi akhirnya nak jawab mubang-mubang nganggo bahasa pertemuan kinayah. Nah, repot kinayah wala rubama latab. Akhirnya ora paham to falsafah. Padahal Nabi mubang-mubang ngasih sing takok ya ora paham. Akhirnya ya butuh mau antori kinayah sampe jalane kinayah. Jadi menjelaskan pulau sabar modal tinggal nomor kali tentang karwan Nabi. Nomor ini nomor kali nomor regular 267 menjelaskan ini 267. As-Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Intinya Nabi itu poligami sausé kabudute Khadijah. Jadi Nabi garwa malih sausé kabudute sinten Khadijah. Lah Khadijah kumpul Nabi sekitar 20 tahun. Berarti umur Nabi pinten? 50 langsung 50. Nabi kan garwa Khadijah itu umur selangkung. Nggih. Terus Nabi kumpul Khadijah selangkung. Berarti Nabi itu ketika Khadijah kabudut sekitar umur pinten 50 tahun. Itu baru poligami. Nah, pertama sing poligami itu sinten iki nomor kali As-Sayyidah Saudah. Orang pertama sing sidik nikahi Nabi ba'da wafati Khadijah Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Tazawwaja Ali salam ba'da wafati Khadijah. Nabi nikah Sayyidah Saudah sawise kabudute Khadijah. Wa ya Armilatus Sakron bin Amr al-Ansori. Iku garwane Sakron bin Amr al-Ansori. Wal hikmatu te hikmah ikhtiyariha ing dalam milih Saudah. Ma'anaha sak temene Saudah iku akbaru luwih tua panisinan Rasulullah. Lah anak Nabi umure 50, dia luwih tua tinimbang Kanjeng Nabi berarti 55. Lah nek kalau tentang juga sinetron
ana kiai ape poligami, canom-nom ra trimo. Kenyongkone kiai di murid Aisyah wae, nyongkone sing ape di poligami Aisyah wae dong rembang. Apa kiai apa? Doyan poligami. Sebenarnya di poligami juada tua berpisah dulu. Akhirnya saya tentang poligami, jadi dukung apa? Poligami. Oh, nak mau orang tentang poligami, tentang ke Aisyah. Berarti bodoh, jangan-jangan sing nyual saya puji tentang ke caiku. Jajal misalnya di poligami saya puji, puancang, wireng, puacak, kritik. Ada yang tentang. Bola balik tentang mencari nafsu ini. Kalau seneng gambaran sinetron, lagi orang kiai itu di murid akeh termasuk Aisyah wae. Orang kabar kiai itu mau poli. Wah, jangan nomor itu gue tengok. Kalah kesempatan pisau. Ya ini dia ngerasa. Wah, orang itu jadi polemik, dia kiai ini poligami tapi gak baik, gak jodoh tua. Ternyata baik, Pak Kiai. Nah, ngono zaman nentang ora nentang poligami, nentang berburu ai. Saiki bayang nomor saya puji ku nikahi wong. Ya karena lah umur 2 tahun lah. Saya bocah sampai ning dalan-dalan. Kira-kira dadi polemik to. Kira-kira. Dipuji ya? Dipuji jar betul. Mulai wong sudah terjebak permainan media, wis biasa-biasa. Jadi kula tuh alon iki. Kula ki sering takok tamu, cara jenengan puji. Cara jenengan maksudnya dia. Kayak saya puji. Saya takon aku lama apa ini. Aku ora piye Indonesia biasa. Tapi urusan wong urusan dhewe. Halal boten. Sampai ngakoni semuanya kok repot. Ora kelar ya wis menang ae berhenti ya. Mana akbarusinan rasul. Annaha kanat minal mukminat al-muhajirat, itu termasuk al-mukminat al-muhajirat. Tufiya anha zawjuha kapundhut anha sanging sauda sapa zawjuha. Garwane sauda rujuk sauda bali menhijrah hadasa asannya. Jadi garwane dari Nabi mulai hijrah hadasatil ula sampai hadasatil wes bak domoten teruntal-untal ngoten garwane kapundhut. Saat bahat monggo dadi sapa sauda faridatan wahidah. Wis ijen dalam kondisi perang, kalau tambah wis ijen ditinggal sing lanang dalam kondisi perang. Itu kondisi ndak aman. Lamu ailalaha wa lamu ina. Wis ra ono sing mulung, ra ono sing rumah. Walau adat ila ahliya, umpama bali sapa sauda ila ahliya maring keluargane sauda. Bak wafat di Zaudia, sakwise kapundhute bojone sauda. La akrahuha alas sirki. Ini mau kondisi perang. Yektine padha meksa sapa keluargane sinten sauda, sauda alas sirki. Kalau dia kembali ke Mekah dengan kondisi keluarga sing demus, saiki ora ono sing lanang, mesti dipeksa sirki. Ini walau adat ila ahliha ba'da wafat zawjiha la akrahuha alas sirki au azabuha azaban nukra liyaftantinuha anil Misalnya ini bener, gendong melek sampean, anak Nabi poligami gak pelang-pelang. Dibule mergo mau membalik ke Mekah cawe itu mesti dipeksa sirik utawa disik. Fakta moko milih sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafalata ing nanggung sauda fataja wajah. Monggo nikahi sapa Nabi ha ing sauda. Murid 55. Wa hadza taiki wa hadza iku muntahal ihsan iku dadi puncak kebaikan. Ditakrimi kelawan mulyanane Nabi lah maring sauda. Jadi nikahine faktor menghormati sauda. Mergo perjuangane dari hijrah 2 kali. Mulyano sauda ala sidqi imaniha ing atase benere imane sauda. Wa ikhlas jalan ikhlas sauda lillahi wa rasulihi wa alam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min fadlihi ta'ala wa shifa'atihi. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya badiya samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Annabi sallallahu wa rasulaka Muhammad dan rasulaka alaihi wa alihi wa alihi kitab wal hikmah tasdiqna kana Allah. Wa rasulan kana mu'minin atau Allah marjumna jihad fisabilillah ta'ala nafsu laumatal aim warsuqna ya Allah hamla rawayat Islam halma man ya rawaya lam anna minkal fadla wal ihsan wa anna minkal auna wal maun
ilahana ya Allah bari'na min quwwatina wa haulina ila quwwatika tamah wa haulika ilahana aghnina bi fadlikal amin ya Allah aghnina bi fadlikal amin wa fir lana jami'a wa man ya rawa ya lama annaka al-ghafurur rahim wa ilahana anta ar-rahman ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali ikram bi rahmatika nastaghfir rabbina takilna ila nafsina tarfa'na ayna wa la aqalla bi dzalika nahlika wa lam nahlika wa anta ma'ana ya rabbana farhamna ilahana ya Allah anta qayyum samawati wal ardi fatir samawati wal ardi tasana muslimu wa hibna salihin Rabbana nashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tardawana bi rahmatika ya wa fika ila salihin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ya Nabi ya